Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة جنة الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah yakni Dr. Andes Bapak Kusnandar MAG, dan yang saya hormati Dewan Asatidah yang kami banggakan juga anak-anakku siswa baru MTS Negeri 3 Cilacap. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada hari ini masih diberi kesempatan, diberi umur panjang, diberi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bermuajahah bil wujuh walaupun menggunakan layar ini. Yang selanjutnya, salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebagai siswa baru MTS Negeri 3 Cilacap ini, mungkin dari SD atau MI kalian sudah terbiasa melaksanakan salat sunnah, misalkan salat sunnah duha. Saya pernah berkunjung di SD 4 Kaunganten yang belakang pasar lama di Kaunganten ini. Saya tahu bahwa ketika pagi sekitar jam 9-an, guru agamanya beserta guru yang lain mendidik anak-anaknya sholat duha secara berjamaah. Nah, ini kita bersyukur sekali walaupun di SD guru agamanya tetap open, walaupun itu hanya sholat sunat, tapi sholat sunat yang sholat sunat muakkad, sholat sunat yang dilaksanakan oleh kita semuanya atas bimbingan Rasulullah SAW, supaya kita tetap bersyukur, kita diberi rezeki yang barokah, yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyempatkan diri untuk bertakar kepada Allah, yaitu dengan cara sholat duha, sholat yang salah satunya di samping kita untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat yang digunakan untuk meminta, digunakan untuk memohon kepada Allah supaya rezeki kita lancar, barokah, dan lain sebagainya. Nah, tidak pula ketinggalan di MTS Negeri 3 Cilacap ini, anak-anakku sekalian, kalau kalian sudah terbiasa di SD dan MI masing-masing sholat duha, di MTS Negeri juga diadakan setiap hari Jumat pagi, yaitu dari jam 7 sampai jam 8. Kemudian seluruh anak disiapkan oleh seluruh guru MTS Negeri 3 Cilacap, mengoprak-opraki, disuruh wudhu. Tempat wudhunya sudah ada, yaitu tempat laki-laki sendiri, perempuan sendiri, dan sholatnya di musola.
Sholatnya ada dua tempat, yaitu di gor untuk perempuan dan yang di musola adalah untuk laki-laki. Anak dari 850 dibagi dua, yang perempuan semuanya di gor dan tempat wudhunya sudah disediakan sendiri. Laki-laki harus ke musola semuanya. Nah, untuk itu kalian semuanya yang baru menjadi siswa MTS Negeri 3 Cilacap ini dimohon untuk meneruskan apa yang sudah digiatkan melalui SD atau melalui MI. Maka dari itu di MTS Negeri ini tidak ketinggalan, tidak ditinggalkan, bahkan dianjurkan harus. Karena apa? Salat ini semuanya bukan satu-satunya minta rezeki, tapi mari kita di samping minta kesehatan, kecerdasan otak, supaya kita diberi pikiran yang cerdas, diberi pengetahuan yang banyak. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempatkan sejenak saja untuk memuji, untuk meminta kepada Allah supaya kita semuanya diberi kecerdasan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu salat duha. Yang berikutnya BTQ. Mungkin di SD dan di MI kalian juga di sana diajarkan, mungkin ada BTQ, di SD juga ada mungkin oleh guru agamanya. Kalau yang guru agamanya open, insya Allah diadakan. Di MTS Negeri ini, walaupun MTS ini sekolah yang berciri khas agama, tapi tetap diajarkan tentang adanya BTQ, yaitu baca tulis Al-Quran, yang insya Allah yang mengajari adalah ustazah yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, yaitu Ustazah Maslahah yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Nah, anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran diajarkan setiap hari kecuali hari Jumat. Setiap hari mulai jam 7 sampai jam 8, itu khusus BTQ. Karena ketika kami kemarin ketika menyeleksi yang ke FDS, ternyata masih banyak anak-anak Islam, anak-anak kita kemarin itu banyak sekali yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini kan memalukan Islam sekali. Maka dari itu mari belajar bareng-bareng di MTS Negeri 3 Cilacap ini. Tidak usah minder, tidak usah malu, asal sudah SMP baru diajari. Ini kewajiban kita semuanya. Mari kita tegakkan Al-Quran ini. Kita budayakan membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita tahu artinya. Bahkan syukur-syukur kita sampai bisa hafal seperti ustazah kita, yaitu Ustazah Salamah ada itu, dan dibantu oleh ustaz yang lain. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, kita sebagai generasi Islam jangan sampai meninggalkan satu. Orang Islam tidak boleh buta huruf Al-Quran. Orang Islam tidak boleh bodoh. Mari Islam itu harus cerdas, harus pintar, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabatnya pintar-pintar. Jangan sampai ketinggalan kita dengan umat yang lain. Maka dari itu nggak usah minder kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Mari kita belajar bersama-sama. Yang berikutnya kita laksanakan di sini setiap hari, yaitu sholat wajib, sholat duhur. Maka kalau sudah duhur, semua anak-anak kita semuanya dikirim ke musolah dan gor. Yang ke musolah adalah laki-laki, yang perempuan yang ke gor, yaitu gedung olahraga. Tujuannya adalah
Kalau kita sebagai umat Islam tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita berarti merupakan agama. Tapi kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan, insya Allah kita menegakkan agama. Sama dengan kalau rumah tidak ada tiangnya, maka robohlah rumah itu. Sama dengan kita, kalau kita sebagai orang Islam tidak mau sholat, maka robohkanlah agama itu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, kita sebagai generasi Islam jangan sampai tinggal sholat, jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Mari kita galakkan, kita tetap sholat walaupun sampai ajal tiba. Sebab manusia hidup di dunia ini bukan semata-mata karena kegantengannya, bukan semata-mata karena kita kekayaannya, bukan semata-mata kita kecantikannya, bukan semata-mata kita karena kulitnya putih, kuning, hijau, merah, dan lain sebagainya. Kata Allah di dalam Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Nih, manusia di hadapan Allah itu hanya ketakwaannya, bukan karena kecantikannya, kekayaannya, dan lain sebagainya. Ketakwaannya, walaupun kulit hitam, tapi takwa, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, insya Allah kita diterima semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai manusia, mari kita tegakkan sholat 5 waktu supaya agama itu tidak rubuh, supaya agama Islam di dunia ini tetap mercusuar, tetap meningkat, tidak cepat loyo, tidak lemah. Mari kita kuatkan, karena di dalam Al-Quran Allah juga berfirman tentang sholat itu, aqimus sholah, maka dirikanlah sholat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Kita akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.